Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali di program acara Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai bersama saya Yuni Daim Baji menemani Anda di pagi hari ini. Apa kabar tak semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat untuk terus melanjutkan kembali aktivitas tak ya di hari ini Selasa di 22 Oktober 2024. Nah, pendengar sahabat budaya, kabar yang kami akan hadirkan di ruang dengar Anda dari bidang pemberitaan RRI Makassar. Nah, ini yang menjadi trending lagi ini ya, bahwa BBM langka, benarkah akibat kurang pasokan ini? Nah, sama kemarin saya coba untuk bukan coba ya, singgah di salah satu SPBU untuk mengisi BBM, tapi biasanya kan pakai Pertalite. Tapi yang ada yang tersedia hanya ada Pertamax ya. Jadi mau tidak mau dibeli karena tidak bisa bergerak kendaraan. Oke, sahabat budaya, informasi dari bidang pemberitaan RRI Makassar tentunya keluhan masyarakat ini, sahabat budaya, pasokan terbatas, masyarakat sulit peroleh bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Nah, kemudian ini di Kabupaten Boneh ya, sahabat budaya, informasinya. Dan antrian panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Boneh, ini salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, menjadi pemandangan harian ya, ini setiap hari akibat sulitnya masyarakat mendapatkan BBM, Pertalite dan Pertamax ya. Wah, di daerah ini Pertalite dan Pertamax. Kalau di Makassar Pertalite yang luar biasa antrian panjang. Nah, kemarin sempat saya tidak temukan Pertalite di salah satu SPBU, cuman ada Pertamax ya. Kemudian salah seorang pengendara Ian mengungkapkan dirinya seringkali harus menunggu lama untuk mendapatkan BBM dengan waktu antrian minimal 20 menit. Bahkan bisa mencapai lebih dari 1 jam pada saat jam ramai. Dan ini diperparah lagi oleh terbatasnya jalur pengisian yang beroperasi, di mana hanya 1 jalur yang dibuka meskipun ada potensi untuk mempercepat layanan dengan membuka 2 jalur ya. Nah, pendengar, kami nantikan partisipasi Anda di 0811 400 9250. Ya, jadi mengurai sebab ya kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan yang terjadi di lapangan. Mungkin ada pengalaman Anda, sahabat budaya, akhir-akhir ini untuk mengisi BBM di kendaraan Anda. Apakah pernah mengalami tidak tersedianya BBM yang Anda inginkan, misalnya Pertalite atau Pertamax ya? Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Barusannya ini cepat tembus sedeng. Iya. Sedeng. Oke. Antrian Kika kapan ini di SPBU? Tidak. Oh, tidak Ji. Saya tidak mengisi habis betul juga anunya baru pukul. Awas kita tidak bisa mendapat. Mak dorong nih. Lagi minyak kelapa. Iya tahu. Oke.
Iya, Nah, ini tiap hari juga tiap pagi ini pemandangan tong ini di SPBU antrian luar iya, biasa. ya sudah mulai kalau dulu solar Mm. sampai sekarang itu masih langka ya di Iya, SPBU. solar benar. Itu solar bukan hari ini, itu sudah beberapa bulan yang lalu, sudah beberapa bulan terjadi seperti itu. Antrian begitu panjang, harinya mengakibatkan kemacetan di Perintis, di Iya. bawah Karaeng gitu. Iya. Jadi setiap hari. Karena itu mobil di sana itu ada yang bermalam Mm-mm. gitu. Ini untuk mendapatkan solar. Nah, kalau untuk pertalite ini memang baru akhir ini Iya. kayaknya memang ada Kosong ya. pengurangan. Sebenarnya ini bukan sebenarnya, karena ini ada pengurangan pasokan kepada setiap SPBU. Oh. Iya, mungkin ini kan Berarti salah kalau satu. siapa cepat dia dapat mini. Oh iya, ini kan mungkin salah satu juga strategi bisnis dari Pertamina Mm-mm. supaya ini pertamax ini cepat laku, Iya. bisa laku, ya kan, seperti itu. Jadi segala cara dilakukan oleh pemerintah Iya. supaya ini masyarakat beralih dari BBM subsidi ke non subsidi. Non subsidi ya. Ya. Oke. Banyak kan di sini SPB yang ada di depan pasar Panampu itu biasa kalau ini sebenarnya ada pertalite-nya, tapi dia bilang tidak ada. Baru dia buka itu yang pompanya yang ada pertamax-nya gitu. Jadi mau tidak mau harus orang beli pertamax daripada tidak ada. Iya, kemarin saya begitu Seperti itu. kejadian kok karena mau mie habis ya, mau tidak mau dibeli Pertamax. Itulah karena ya langka sebenarnya itu yang dikurangi pasokannya sebenarnya bukan langka ya sebenarnya, Pertalite. tetapi Pertamina mengurangi pasokan setiap SPBU terhadap BBM yang bersubsidi. Oke. Dan non subsidi tidak, tetap normal. Ini kan nggak tahu apa lagi strategi apa dari rencana pemerintah dari semua itu. Ya. Dan mudah-mudahan pemerintah yang baru ini berani mencabut semua kebijakan-kebijakan yang pernah diambil oleh pemerintah yang lalu itu, Iya. yang notabene menyusahkan dan menyulitkan masyarakat, Oke. seperti sistem barcode lah apa dan sebagainya, kan seperti itu. Iya, mudah-mudahan harapannya begitu ya. Iya, bukan hanya sekali pasokan BBM yang subsidi yang dikurangi juga, ini terhadap juga gas-gas melon ini. Hah? Mulai juga dikurangi pasokannya, mulai juga agak-agak aneh ini. Iya. Agak-agak langka. Saya ini tetap kios yang ada di sini sudah tidak ada lagi yang jual. Jadi Ah, itu yang kayak jual, iya. Pertamini itu yang jual Pertalite. Iya. Kalau tidak dapat mie pasokan. Iya, berarti untuk masih ada jualan. itu. Mm-mm. Untuk masih ada itu. Jadi memang ada beberapa di sini memang untuk pertalite itu atau BBM yang bersubsidi itu Iya. dikurangi pasokan sebenarnya. Oke. Bukan karena langka sebenarnya. Langka karena apa? Karena dikurangi pasokannya. Dikurangi Seperti itu. pasokan. Oke. Ya kalau ada seperti dikurangi pasokan, tanya saja kepada Pertamina. Iya. Loh, kenapa Anda? Saya usah tanya-tanya, kenapa ini langka seperti itu? Saya usah tanya ke Pertamina. Kenapa pasokan SPBU dikurangi? Iya. Sebentar ini ada jam Pasokannya. 9 dia ini. Iya, pasti ngeles lagi itu. Banyak tuh anunya memang itu. Banyak itu caranya itu ngeles itu bilang, ini kan ini. Iya, itulah. Tapi zaman ini masyarakat juga sudah cerdas, Pak. Seperti Iya. itu. Oke. Masyarakat sudah cerdas. Tidak usah kita cari kambing hitamnya, kenapa bisa langka seperti ini, bisa jangan bisa ini ada yang begini, ada yang ada yang menimbung atau sebagainya, tidak usah mesti. Iya. Langkanya ini karena memang Anda Pertamina dan Pertamina itu mengurangi pasokan setiap SPBU, terutama ini BBM yang bersubsidi. Itu yang menyebabkan, bukan yang lain. Ketika pasokan normal, mau dia jual, mau lari apakah jergen atau apa dan sebagainya, itu tidak berpengaruh sebenarnya. Ketika pasukannya normal ya. Iya. Tapi ketika pasukan normal, walaupun orang tidak ada jergen ambil itu pasti akan sangat berpengaruh. Seperti itu. Ini sudah ada takanunya, kita sudah usah cari. Wah, ada ini pengusaha-pengusaha yang ada ini, coba ini. Ya, alihkan sebenarnya tidak. Kalau ada pengusaha yang begitu, pasti ada kerjasama dengan Pertamina itu sendiri sebenarnya. Ada orang dalam kerjasama dengan mereka. Kenapa bisa seperti itu? Itu saya cari kambing hitam nanti Ordal memang terdepan.
Iya, nanti kambing ini makin harganya makin tinggi kalau gitu. Iya. Jadi seolah-olah kalau memang ada niat pemerintah untuk naikkan saja. Oke. Atau cabut sekalian cabut saja subsidi ini Pertalite misalnya, ya kan? Karena yang penting itu stoknya selalu tersedia, jangan buat kita ini masyarakat antri. Iya. Seperti ini susah. Kayak kita juga semua itu berarti gratis. Itu kan bukan kita juga beli. Ya kan seperti itu. Baik. Tidak usah kita terlalu berterima kalau mau kenaikan ya naikkan saja harganya. Tidak usah bikin susah kita dulu. Iya. Baru dengan alasan mencari alasan untuk menaikkan harga atau mau konversi dari Pertalite ke jenis lainnya lagi. Seperti ini kan biasanya kalau seperti ada hal seperti ini kan pemerintah semua punya rencana ketika sama dengan bensin dulu. Misalnya saja karena bensinnya dikonversikan kepada Pertalite, dia dihilangkan. Iya. Ya mungkin juga seperti ini. Teman dengan solar, ini kan solar sudah lama ini terjadi pengurangan pasokan di setiap SPBU sehingga mengalami antrian kendaraan begitu panjang. Iya. Ya kan seperti itu. Hampir tiap hari itu jadi tontonan. Iya, kalau Pertamina saya tidak percaya jalan-jalan lagi Pak setiap hari di bawah Karaeng, di Urit sana itu. Iya. Jalan-jalan ke situ. Oke. Kita lihat itu. Bagaimana kendaraan ada lama yang bermalam di situ. Ini kan berpengaruh terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Iya. Bayangkan itu kalau yang ekspedisi itu membawa barang ke daerah terhambat hanya karena ini antri BBM, itu akan menambah biaya mereka. Akhirnya juga terpengaruh terhadap harga barang-barang yang ada di daerah. Iya, baik. Seperti itu. Jadi seolah-olah pemerintah kalau memang ada niat kita, kalau kita mau menyakiti masyarakat sekalian sakiti saja Pak. Iya, pastinya saya cabut saja itu subsidinya, kasih naik harganya, sekali satu kali sakit biar nih Pak. Sakit yang penting daripada begini. Anda kasih subsidi tapi membuat kita menderita. Ya kan seperti itu. Jadi sekali cabut saja. Jadi sekali saja kita rasakan yang namanya sakit. Begitulah. Jadi tolong jadi hilang kalau juga itu sistem barcode apa dan sebagainya. Yang itu penting juga. tidak hilang jenasi kuning pagi-pagi. Ada tuh Haji Marsuki Yusuf monitor pagi-pagi. Mbak, ini fans paling rajin ini. Ini rajin monitor ini. Pokoknya 5 waktu diingatkan. Pokoknya baik di mendengar Pokoknya ataupun gas. komen, pokoknya paling aktif lah, ya kan? Seperti itu. Iya. Oke Pak John. Sebentar gabung Maki di topik dialognya pagi jam 9 di Pro 1. Ada manajer dari Pertamina. Ada Kepala Dinas SDM Sulsel Andi Eka. Insya Allah sebentar ini kita dengarkan. Sesuatu kita pemerintah kita hadapi banyak penganunya alasannya. Karena klarifikasi tahu ini fungsinya RRI mantongin Pak Jonas. Oke. Ya. Oke, balas lanjut tugas. Iya. Saya selalu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak John yang sudah gabung di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Lalu Pak Jusman juga monitor acara Bari Basa ya. Sebentar saya akan kembali menemani Anda sahabat budaya. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini.
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.